semua ini penemu arca dan bangunan suci atau candi. Saya menemukan. Tahun 2017 sepertinya menjadi tahun di mana banyak penemuan sejarah peninggalan kerajaan kuno ditemukan di Jombang setelah lama terkubur di bawah permukaan tanah. Setelah penemuan situs Sugiwaras dan situs Karobelah, sebuah potongan arca berbentuk kepala Dewa Brahma dengan 4 wajah ditemukan seorang warga di makam Keramat Pandegong di Dusun Kuasen, Desa Mengantul, Kecamatan Mojoarno. Adalah Jayadi, seorang juru kunci makam Pandegong yang tak sengaja menemukan benda kuno itu akibat robohnya pohon tua raksasa yang selama ini sudah berdiri di area makam. Pohon raksasa tersebut roboh dan akarnya terburai di permukaan tanah. Ketika membersihkan akar pohon yang ambruk itu, tak sengaja cangkul Cak Yadi mengenai 2 bongkah batu di kedalaman sekitar 1,5 meter. Ketika diambil dan dibersihkan, rupanya 2 buah batu itu adalah benda kuno yang diyakini sebagai potongan arca kepala Brahma dan kucur candi. Potongan arca kepala Dewa Brahma ini sangat unik karena berbahan batu andesit lengkap dengan 4 wajahnya. Meski terpotong di bagian leher, arca kepala Brahma ini masih digolongkan utuh. Terlihat hidung, telinga, dan senyum teduhnya serta beberapa bagiannya yang masih berada pada kondisi yang baik. Awal mula penemuan candi atau situs atau bangunan kuno yang ada di Punden, Dusun Kuasen. Awal mula saya menggali tanah, saya menemukan arca dan sulur depan Joni, dan tahun 2017 saya serahkan di Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dan tahun 2019 saya diangkat sama Dinas Pendidikan Kebudayaan Jombang sebagai jubel, dan semua ini penemu arca dan bangunan suci atau candi. Saya menemukan awal mula bangunan suci atau candi. Seperti ini, Pak. Itu apa? Tempat apa ini, Pak? Ini masyarakat menyebut Punden. Punden atau yang Bapak Desa atau Cikal Bakal yang Bau Rekso. Itu seperti gundukan tanah. Apa? Seperti gundukan tanah, teruruk tanah, belum terlihat bangunan apa, hanya sebesar gundukan tanah yang seperti melebar gitulah. Tapi dari pecah-pecahan bata banyak sekali, tapi
tahun 2017 sempat saya gali sama masyarakat yang di tengah, karena saya menemukan, saya mau gali beramai-ramai lah apa sebenarnya di dalam gundukan. Akhirnya saya gali, waktu itu 8 trap ke bawah, persegi 4. Waktu menggali itu ditemukan apa aja Pak di tempat ini Pak? Ekskavasi? Enggak, waktu Bapak awal itu. Temuan tahun 2016, arca, dan raconi, gerabah, terakota, guci, dan koin kuno, dan apa ya? Seperti bata motif-motif gitu aja. Pak, ini sudah berapa kali diekskavasi Pak oleh BPCB Pak? Alhamdulillah, ekskavasi yang dilakukan oleh BPCB kemarin masih tahap pertama, Mas. Penyelamatan tahap pertama. Waktu ekskavasi itu apa aja yang ditemukan? Ekskavasi tanggal 12 November berakhir sampai 21 November ditemukan dua arca. Arca apa aja? Kalau nggak salah arca itu namanya Nandiswara sama Mahakala. Kalau menurut dari arkeolog, dugaan sementara Mas Widi, saya hanya menirukan ini bangunan suci, tempat peribadatan atau pura. Berawal dari cerita masyarakat, situs Pandegong. Kenapa disebut Pandegong? Dulu memang ada gong di situs Pandegong, memang ada. Kemungkinan saya belum lahir waktu itu, ditemukan gong di sini, di areal sekitar situs Pandegong ditemukan gong juga, gong mini lah. Diserahkan ke kantor Onderland tahun 63 dulu. Jadi kalau di sini sering terdengar suara gamelan itu memang benar atau gimana Pak? Legenda dari masyarakat, legenda memang pernah didengarkan suatu gamelan, alat musik, suatu gong lah, terdengar di situs Pandegong. Dicari di sini tidak ada, dicari lagi dari dusun sana dicari ke sini, suara sudah hilang lah. Tapi terdengar jelas sekali suara itu terdengar di situs Pandegong. Pak, kalau ini bangunan suci Pak, bangunan suci agama apa Pak? Kalau melihat dari penemuan arca ini ikut agama peradaban Hindu Pak ya? Hindu Siwa. Pak, ini kan kalau di sini sekitar sini kan cagar budaya Majapahit Pak. Kalau bangunan ini memang peninggalan Majapahit atau bahkan sebelumnya Pak? Menurut Pak Widi, kajian sementara, sebenarnya saya tidak berani untuk mengungkap ini, tapi ini kajian sementara lah. Ini menurut beliau adalah Medang atau Mataram kuno lah. Itu yang biasa terangkan, tapi mohon maaf hanya menirukan apa kata Pak Mas Widi sebagai arkeolog lah. Tapi nanti butuh kajian lagi bangunan apa, era apa, belum tahu juga, cuma kajian sementara lah.
Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak dari sisi lainnya. Bapak tadi sempat menyebut kalau ini punden. Itu awalnya kok masyarakat bisa menyebut atau menamakan ini sebuah punden, itu gimana sih Pak? Masyarakat menyebut situs Pandegong atau punden di Pandegong karena di sini ada makam, Mas. Ada makam yang dipercaya oleh masyarakat. Dia adalah yang membawa desa atau bapak talas di dusun Kuasen yang bernama Mbah Nambi. Makanya masyarakat mempercayai bahwa Pandegong adalah punden dari dusun Kuasen atau Cikal Bakal. Linggayoni ada, Mas, ada di sini. Terus sekarang tempatnya di sana, Mas, monggo. Di mana itu Pak? Di pohon-pohon banyak itu. Itu lingga atau zoninya atau kedua-duanya? Kemarin sempat digali sama arkeolog, kedalaman yang ditemukan adalah yoninya saja. Tapi kalau lingga itu sudah hilang kurang lebih tahun 65 sudah hilang lingganya. Tapi dulu pernah ada? Ada lingga yoni ada. Jombang juga dipercaya oleh sebagian peneliti dari BPJB Jawa Timur sebagai kota yang melahirkan Majapahit. Karena Raden Wijaya dipercaya membuat Majapahit di hutan dekat Sungai Brantas, Jombang. Banyak bukti yang beliau dapat di sana. Situs Pandegong yang berada di Dusun Kuasen memiliki banyak cerita yang menarik untuk diteliti. Menurut juru kunci situs Pandegong, dulu tempat itu dipakai para penggawa Majapahit untuk beristirahat. Maka dari itu, dulu pernah ditemukan banyak artefak yang diperkirakan era Majapahit. Selain linggayoni, ada juga batu bata era Majapahit yang tampaknya tidak tertata di sana. Dulu pernah digali dan diteliti.